Materi kita selanjutnya adalah mail merge. Jadi di sini kita akan membuat yang namanya mail merge. Mail merge ini biasa digunakan untuk membuat sebuah dokumen. Misalnya dalam kasus ini kita gunakan surat untuk lebih dari satu orang atau satu penerima dan lain sebagainya. Kalian bisa gunakan mail merge untuk surat, untuk amplop, untuk sertifikat, untuk label dan lain sebagainya. Jadi mail merge ini sangat membantu kita untuk membuat dokumen yang punya lebih dari satu penerima. Di sini kita akan gunakan surat tugas. Kita siapkan dulu dokumennya, jadi ketik lengkap dokumennya. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan mulai membuat mail merge-nya. Jadi perlu dilihat di sini. Di surat tugas ini kita perlu 4 data: nama, jabatan, alamat, dan juga nomor HP. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan 4 data ini. Caranya adalah, untuk yang lebih gampang, kita buat dengan menggunakan Excel. Jadi kalian buat satu file Excel. Di sini saya sudah menyediakan file Excel-nya yang berisi 4 kolom ini tadi, yaitu nama, jabatan, alamat, nomor HP. Jadi kolom ini disesuaikan dengan kebutuhan. Perlu diingat bahwa untuk baris pertama dari file Excel itu digunakan untuk menyimpan nama kolomnya. Jadi di sini saya sudah tuliskan nama kolomnya. Lalu di baris selanjutnya baru kita masukkan data-datanya. Jadi ini contoh saja, ada 3 data yang sudah saya miliki dan datanya juga sudah lengkap saya isi. Berarti step selanjutnya adalah saya kembali ke file Word-nya. Lalu saya pilih select recipients. Kenapa? Karena saya lebih suka langsung aja. Biasanya tutorial orang adalah mulai dari step by step mail merge wizard. Nah, saya kurang suka ini. Kenapa? Karena menurut saya ini malah lebih memperlambat kerja. Jadi saya lebih suka kita langsung, suratnya udah jadi, kita langsung masukkan saja penerimanya siapa aja. Jika sudah, kita gunakan use an existing list. Lalu kita cari di mana file Excel tadi kita simpan. Jika sudah, maka di sini sudah ada name-nya. Kenapa punya saya namanya adalah data ST? Karena kalian bisa lihat di file Excel saya sudah ganti menjadi data ST. Jadi kalau kalian coba terus kalian tidak punya yang namanya data ST, loh kenapa? Kenapa punya saya tidak ada data ST? Itu karena kalian belum mengganti nama sheet-nya. Nah, di sini saya sudah mengganti dengan data ST. Dan juga perlu diingat, jika lembar kerja kalian lebih dari 1, karena punya saya ini hanya ada 1, tapi biasanya ada yang defaultnya langsung buat 3 tab seperti ini, maka kalian pastikan tab mana yang akan kalian gunakan. Karena saya cuma 1 saja, maka pilihannya cukup data ST. Jika sudah, kita pilih, lalu klik tombol OK. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sudah bisa menggunakan data-data yang ada di dalam Excel, meskipun sekilas mata tidak terjadi apa-apa, karena memang belum kita atur. Cara mengaturnya adalah di sini nama ini akan diisi kolom nama di Excel. Maka kita ke bagian Insert Merge Field, pilih, lalu masukkan nama. Di area jabatan, masukkan jabatan. Seterusnya sampai nomor HP. Di sini kita sudah berhasil membuat mail merge. Lah, bagaimana cara mengeceknya? Di bagian sini kalian bisa melihat ada yang namanya preview result. Kalian bisa klik. Nah, bisa kalian lihat di sini datanya sudah masuk. Di sini saya hanya punya 3 data. Data pertama, data terakhir, data sebelumnya, data setelahnya. Itu untuk mail merge. Gampang sekali bukan? Dengan mail merge ini kalian bisa bikin amplop,
misalnya amplop penerimanya ada banyak sekali, kalian tinggal bikin data berupa Excel dan kalian cukup bikin satu format amplop saja, penerimanya kalian atur menjadi mail merge. Begitu juga untuk label undangan misalnya atau surat undangan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan coba bagaimana jika data ini kita tambahkan. Kita tambahkan data keempat, namanya Oki, jabatan guru bahasa Indonesia. Alamat kita ngasal saja. Dan data kelima, misalnya Tri. Dan apa ya kira-kira? Ini aja deh. Kita sudah menambahkan dua data di file Excel kita dan kita simpan. Jika sudah, kita kembali ke file Word-nya. Lalu kita ke edit recipient list. Karena ada penambahan data, maka kita harus edit datanya. Kemudian di area data source, kalian klik data mail merge XL-nya, lalu kalian refresh. Jika sudah, maka akan tampil datanya. Lalu klik tombol OK. Di sini dapat kita lihat bahwa sudah ada penambahan dua data, yaitu data Oki dan data Tri Mulyani. Itu untuk mail merge. Gampang sekali kan? Dengan mail merge ini akan sangat memudahkan kita yang sering bekerja untuk memberikan undangan ke banyak orang atau membuat amplop untuk banyak orang. Tugas kalian adalah kalian buat mail merge ini dengan dokumen apa saja, mau itu surat ataupun undangan ataupun amplop, terserah kalian. Yang jelas kalian buat mail merge dengan 10 data. Nanti yang dikumpulkan adalah data Excel-nya dan juga data Word-nya. Sekalian juga dikumpulkan tugas pertama kita tadi, menginsert tanda tangan kalian ke dalam lembar skripsi, lembar pengesahan skripsi. Itu saja materi kita untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.